Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca kitab Kisah Para Rasul yang memuat jemaat mula-mula yang lahir bukan karena strategi manusia, tetapi karena karya Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta kemarin, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Kita melihat bahwa ada orang-orang bertobat, hidup dalam kasih, dan membangun persekutuan dengan penuh kuasa. Persekutuan yang hidup bukan sekedar kumpul bersama, bukan sekedar duduk-duduk bersama, bukan sekedar kegiatan yang dilayangkan bersama, tetapi komunitas yang betul-betul tumbuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita melihat bagaimana Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala persekutuan kita. Ada 4 poin penting di sini yang menunjukkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus menambah jiwa-jiwa yang baru. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-41, dan menjadi peringatan bahwa kita menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, tempat kerja, dan lingkungan. Bukan hanya fokus pada kenyamanan persekutuan, tetapi tentang keselamatan jiwa. Yang kedua, Roh Kudus bekerja dengan mempererat persekutuan. Di sini dikatakan di dalam ayat 42 bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Roh Kudus mempersatukan orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda menjadi satu keluarga rohani. Yang ketiga, Roh Kudus melahirkan kepedulian. Kita bisa lihat itu di ayat 44. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita untuk
peka terhadap sesama, menolong bukan untuk dipuji, tetapi karena kasih Kristus yang luar biasa. Jadi kita betul-betul menggunakan berkat yang Tuhan beri itu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Lalu yang keempat, yakni Roh Kudus bekerja dengan membawa sukacita dan kesaksian. Di ayat 46 di dalam pembacaan kita, persekutuan yang dipenuhi dengan Roh Kudus menghasilkan sukacita sejati. Sukacita itu bukan karena keadaan yang sempurna, tapi karena hadirat Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan gereja yang hanya ramai kegiatan, tetapi gereja yang hidup dalam kasih, firman, doa, dan kepedulian. Secara singkat, yakni gereja yang bertumbuh bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dan mewujud nyatakan apa yang didengarkan itu. Dengan merayakan hari Pentakosta, bukan hanya merayakan hari keturunan Roh Kudus, tetapi kita merayakan bagaimana Roh Kudus tetap dan senantiasa bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.